got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out that thing, hold fast, I'm go out with that thing, bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Faika dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 2015-6121-041. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sifat, dan sumber hukum pidana untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum pidana. Oke, langsung saja materi pertama, pengertian hukum pidana menurut para ahli. Salah satunya itu menurut Pompe, hukum pidana adalah sebuah aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apa macam-macam pidana tersebut. Nah, secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana saja yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan sebuah siksaan. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan itu? Nah, pelanggaran adalah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Contohnya, pelanggaran lalu lintas dan merokok di tempat terlarang. Sedangkan kejahatan adalah mengenai soal hal-hal yang besar. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, serta pencurian. Nah, hukum pidana dalam arti objektif. Yang pertama itu, ada hukum pidana material, yaitu syarat-syarat perbuatan apakah yang dapat dipidana, perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau terlarang, siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan ancaman atau sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan. Dan yang kedua adalah hukum pidana formil, yaitu menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka melakukan perbuatan terlarang tersebut. Oke, kita masuk ke hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu hak dari negara untuk merumuskan atau menetapkan perbuatan yang terlarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan yang terlarang tersebut, serta menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, apa sih perbedaan pengadilan hukum pidana dan pengadilan hukum perdata? Nah, pengadilan perdata baru bertindak kalau sudah ada pengaduan dari pihak yang jadi korban, orang itu yang mengurus perkaranya ke muka pengadilan. Sedangkan dalam hukum pidana yang bertindak dan mengurus perkara ke dalam atau ke muka persidangan adalah bukan pihak korban melainkan alat-alat negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, kita masuk ke sifat hukum pidana. Yang pertama itu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Nah, yang kedua itu kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari orang perorangan. Nah, yang ketiga itu penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, melainkan umumnya negara wajib menentukan berdasarkan kewenangannya. Kita masuk ke sumber hukum pidana. Yang pertama itu ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada undang-undang di luar KUHP yang sifatnya lebih khusus, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KDRT, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang terakhir kedua itu ada jurisprudensi, jurisprudensi, dan ada hukum adat atau kebiasaan atau the living law. Oke, saya ada pantun. Pergi ke laut menangkap cumi, di tengah jalan nampak cendrawasih. Inilah akhir penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. That nigga come out that thing, hold fast, I'm